Jadi flek bahasa medisnya itu kan melasma ya. Jadi ada berbagai macam faktor. Ada yang faktor dari eksternal, ada yang faktor dari internal. Yang faktor internal itu apa? Ras, genetik ya. Misalnya kalau ibunya ada flek, kemungkinan nanti anaknya juga akan timbul flek. Terus dari faktor eksternal apa? Faktor eksternal itu bisa karena cahaya matahari. Kemudian penggunaan KB hormonal ya. Itu akan memperparah timbulnya flek. Jadi flek itu timbul karena hiperpigmentasi yang diakibatkan oleh gangguan eksternal atau internal gitu. Contoh lainnya faktor eksternal itu berupa paparan sinar matahari. Orang yang terkena sinar matahari lebih, terutama pada wanita, maka fleknya akan bertambah lebih parah. Itu contohnya. Jadi paling sering yang pertama ya karena genetik ya pastinya itu yang faktor internal. Kemudian bisa karena penggunaan KB. Kemudian aktivitas outdoor yang intens, yang paparan sinar mataharinya tinggi tanpa penggunaan sunblock itu paling sering terjadi menyebabkan timbulnya melasma. Biasanya bisa kita amati ya pada area wajah untuk yang akan timbul flek. Biasanya akan timbul pola titik yang semakin lama akan semakin membesar. Ya bisa warnanya bisa coklat atau hitam seiring bertambahnya usia. Faktor aging ya, skin aging, flek akan bertambah lebih parah. Itu. Jadi kalau dihilangkan secara alami itu nggak bisa ya. Jadi kan itu kayak seperti proses penuaan. Kayak contohnya seperti rambut beruban, terus kulit keriput. Ya itu memang proses alamiah. Namun kita bisa menghambat. Gitu. Ya kita nggak bisa menentukan itu karena produk atau bukan ya, tapi yang jelas kalau timbulnya flek atau melasma ya tergantung dari dua faktor itu, faktor dari eksternal atau dari internal. Kalau faktor dari eksternal misalnya tingkat paparan sinar mataharinya yang tinggi, terus penggunaan KB hormonal ya itu salah satu contoh. Kalau dari faktor internal ya biasanya ya karena ras, kemudian genetik. Contohnya kalau tipe kulit Asia lebih sering timbul flek ya. Sedangkan kalau Eropa bukan melasma timbulnya, tapi freckle, titik-titik kecil. Itu. Perlindungan pertama yang digunakan untuk skincare, untuk permasalahan flek yang terutama adalah sunblock. Ya, jadi untuk mengurangi paparan sinar UVA sama UVB, semakin kulit itu intens terkena sinar matahari, maka akan bisa menimbulkan photoaging. Ya, jadi photoaging adalah penuaan kulit akibat terlalu sering terkena sinar matahari. Ya, efeknya nanti kulit akan jadi lebih gampang keriput, kemudian gampang timbulnya flek. Ya, jadi perlindungan yang terutama itu adalah sunblock sebenarnya. Gitu. Jadi kalau golden terapinya untuk mengatasi flek, untuk produk biasanya yang ada kandungan arbutin atau kojic acid. Ya, tapi untuk yang dengan pengobatan dokter tentunya harus dengan pengawasan. Tapi untuk perlindungan sehari-hari kita bisa menggunakan sunblock karena melasma atau flek itu akan diperparah jika kita intensitas kontak dengan sinar mataharinya tinggi. Itu. Biasanya ada flek yang nggak bisa hilang hanya dengan penggunaan krim aja gitu loh. Harus ada ajuvan tambahan seperti bisa kita lakukan laser atau IPL untuk menunjang supaya fleknya lebih cepat pudar. Karena ada flek yang
resisten, maksudnya itu nggak bisa hilang gitu loh kalau hanya dengan penggunaan produk saja gitu. Jadi tadi sudah kita sebutkan ya, ada faktor eksternal sama internal. Kalau eksternal itu yang nggak bisa dirubah, yang internal itu nggak bisa dirubah. Contohnya kayak ras, genetik, itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau untuk yang eksternal kita bisa melakukan pencegahan. Contohnya kayak misalnya aktivitas outdoornya tinggi, jadi paparan sinar mataharinya tinggi, kita bisa menggunakan sunblock. Kemudian pemilihan KB ya, usahakan jangan memilih KB yang hormonal ya, bisa kita ganti dengan IUD atau kontrasepsi yang jenis lain gitu. Jadi untuk yang sudah ada flag ya, yang pertama adalah jangan lupa gunakan sunscreen, wajib, karena dengan misalnya aktivitas di luar, paparan sinar matahari itu akan memperparah timbulnya flek. Dan samping itu dia juga akan mempercepat penuaan kulit. Kemudian bagi kalian yang belum ada fleknya, ya gunakan sunscreen sejak dini. Apalagi pada orang yang aktivitasnya lebih tinggi di luar ruangan gitu. Nah, Sobat Helwa, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan. Nantikan konten kita berikutnya di acara Tanya Dokter berikutnya.